Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Tepat ketika kata-kata Xiuyan keluar, Jin Huasen sudah tidak tahan lagi saat mendengarkan nada bicara suara Xiuyan. Jika itu di masa kejayaannya, dia sama sekali tidak mempertimbangkan keabadian para dewa tingkat kedua ini. Hanya saja jari pembunuh bintang yang diwariskan Jin Huasen kepada Xiuyan sebelumnya tidak lengkap. Namun pada saat ini, informasi yang mengalir ke dalam pikiran Xiuyan sudah lengkap. Sehingga mata Xiuyan tiba-tiba bersinar. Kalau begitu, ayo kita mencobanya. Jelas, jika bukan karena dewa asli, jari ini pembunuh bintang ini mungkin tidak dapat dipahami. Tapi sekarang Xiuyan telah memiliki avatar dewa asli ini selama ber1000 tahun, dan dia sendiri telah menempa tubuhnya dengan darah dewa asli. Mungkin banyak orang masih belum mengetahui terlalu banyak tentang klan dewa asli, namun untuk tubuh dewa asli yang dimiliki Xiuyan saat ini, setidaknya kekuatannya bisa dikerahkan sepenuhnya. Sehingga tanda bintang 9 langsung berkedip di antara alis Xiuyan. Kemudian dalam sekejap, tubuh fisiknya membengkak hingga lebih dari 4000 kaki, yang membuat sosok Xiuyan mampu menutupi langit. Tiba-tiba dia mengangkat tangannya dan kekuatan penuh kehancuran tanpa akhir, terus mengembun di lengan Xiuyan dengan 5 jari menjadi kepalan. Segera kepalan tangan berubah menjadi jari sekitar 100 kaki jauhnya dari pria itu. Segera cahaya keemasan berputar di sekitar ujung jari Xiuyan. Namun saat melihat Xiuyan mengangkat tangannya, Yongdong sudah menyadarinya, sehingga pupil matanya tiba-tiba menyusut. Ini tidak mungkin, bagaimana mungkin orang ini juga akan... Gumam Yongdong dengan suara yang sedikit bergetar saat ini. Sekarang hanya ada tanda bintang 5 di antara alis Yongdong yang menunjukkan dia telah jatuh dari dewa asli bintang 8 menjadi dewa asli bintang 5. Sekarang di udara, sebuah jari emas melesat keluar dengan suara gemuruh yang meledak dari peledak dengan jari emas Xiuyan. Kemudian cahaya keemasan terang membentuk angin puyuh dan langit menyapu ke arah pria jelek itu. Jari pembunuh bintang! Xiuyan meraung keras. Jelas kali ini kekuatan jari pembunuh bintang Xiuyan tentu saja jauh lebih kuat dari apa yang digunakan Yongdong sebelumnya. Sekalipun itu keterampilan bertarung ini untuk pertama kalinya ditampilkan, tetapi kekuatan juga Xiuyan telah meningkat saat ini. Dan dia juga merupakan dewa asli bintang 9, jadi kekuatan jari ini cukup untuk melenyapkan keabadian kaisar manapun. Karena kekuatan yang terkandung di dalamnya adalah energi dan kekuatan darah yang sangat melonjak dari dewa asli bintang 9. Jadi kekuatan jari ini cukup untuk membunuh seorang keabadian para dewa biasa. Lagi pula, untuk menghancurkan sebuah bintang bukanlah masalah besar. Jika bukan karena dunia yang luas ini terbungkus oleh lapisan batasan, biarpun kekuatan jari ini tidak bisa menghancurkan tempat ini, hal ini masih dapat dilakukan dengan membiarkan batasnya kosong dan rusak. Pada saat yang sama, saat merasakan serangan Xiuyan yang cukup menakutkan, pria jelek itu segera mendongak, dan yang terpantul di matanya adalah jari emas Xiuyan meluncur ke bawah. Melihat itu, sudut mulut pria itu perlahan terangkat. Tampaknya dia masih meremehkan Xiuyan saat ini. Segera pria itu juga mengangkat jarinya dan tiba-tiba seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya hitam. Kemudian sebuah sosok besar langsung mengembun di belakangnya. Bahkan ukuran besar bayangan hitam itu juga banding dengan tubuh Xiuyan yang tingginya mencapai lebih dari 4000 kaki. Orang ini tidak memiliki tubuh fisik dewa asli dan itu hanya jiwa dewa asli. Tapi apakah ada hal seperti itu? Gumam Xiuyan dalam hatinya. Kemudian dia melihat bayangan hitam besar di belakang pria itu juga berdiri setelah jeda. Tiba-tiba dia mengubah tinjunya menjadi 1 jari dan langsung menyapu dengan 1 jari. Ternyata itu juga jari pembunuh bintang. Xiuyan juga cukup tercengang saat melihatnya.
Hanya saja teknik berbeda dari jari pembunuh bintang emas Xiaoyan yang bersinar, karena jari bayangan hitam dipenuhi energi hitam, namun selain bentuknya, ada perbedaan di antara keduanya. Tapi itu bisa terlihat dengan jelas. Keduanya memiliki keterampilan bertarung yang sama. Jadi saat Xiaoyan melihat ini, matanya tiba-tiba menyusut. Jelas Xiaoyan tidak menyangka bahwa orang ini juga akan memiliki kemampuan seperti itu. Pada saat ini, terlihat di udara, dua jari raksasa dipenuhi cahaya keemasan dan energi hitam. Kemudian kedua jari tersebut saling bertabrakan dengan ganas satu sama lain secara terpisah. War! Tepat kedua jari tersebut terus bertabrakan, sepertinya seluruh dunia besar ini juga bergetar. Sehingga menarik perhatian beberapa orang yang sedang lewat atau bersiap pergi ke Istana Chen untuk singgah dan menonton. Bagaimanapun tingkat pertempuran ini sangat luar biasa. Selain itu, sebagian besar orang yang datang ke sini adalah orang kuat di keabadian Kaisar. Tentu saja mereka semua sangat tertarik dengan peraturan tingkat seperti itu. Hanya saja dampak energi yang keluar dari ledakan itu juga jauh di luar imajinasi semua orang. Meskipun ruang di mana mereka berdua berada dalam sepenuhnya runtuh, namun seluruh tanah runtuh dalam sekejap. Energi kekerasan itu seperti kilat, menyapu setiap inci ruang di sekitar mereka, sehingga Zhonggu dan yang lainnya juga harus terus mundur, hingga mereka hanya bisa melihat pertarungan sama-sama di udara dari kejauhan. Karena dengan cara ini mereka tidak akan terpengaruh oleh pertempuran seni tersebut. Bagaimana mungkin orang ini bisa menggunakannya? Bukankah keterampilan bertarung ini adalah inti dari klan dewa asli Anda? Xiaoyan bertanya pada Jin Huasen dengan marah. Pada saat ini tabrakan di udara dalam situasi yang seimbang untuk sesaat. Jiwa ini, mungkinkah dewa ilusi hitam? Apakah dia juga jatuh? Suara gumaman Jin Huasen terdengar pelan di benak Xiaoyan. Bagaimanapun sebenarnya dunia tanpa batas telah hancur. Hal yang sama juga berlaku untuk klan dewa asli. Jadi mendengar gumaman Jin Huasen, Xiaoyan mungkin mengerti bayangan hitam besar muncul di depan matanya. Bahwa bayangan hitam ini juga pasti sekuat dewa Jin Huasen semasa hidupnya. Tapi yang tidak diharapkan Xiaoyan adalah, meskipun itu hanya jiwa dari dewa asli, tapi dia bisa meledakkan kekuatan seperti itu. Keberuntungan Dewa Iblis Abadi ini telah memberi saya kekuatan untuk bersaing dengan keabadian para dewa. Jadi apakah saya bisa dianggap keabadian para dewa untuk saat ini? Jika itu masalahnya, seharusnya saya bisa menggunakan kekuatan aturan. Memikirkan hal ini, Xiaoyan sedikit mengernyit. Jelas dia telah mengalami apa yang disebut kekuatan aturan. Tapi Xiaoyan tidak begitu mengerti. Bagaimanapun hati api dan jantung guntur sendiri mengandung kekuatan aturan. Namun Xiaoyan hanya bisa merasakan bahwa sumber kekuatan asli ini sangat kuat. Hanya saja Xiaoyan tidak tahu di mana kekuatan aslinya. Meskipun dalam menggunakan keterampilan bertarung yang ditampilkan memang jauh lebih kuat dengan bantuan sumber kekuatan asli tersebut, tapi sepertinya di depan pria di depannya itu tidak berguna sama sekali. Selain itu, tidak ada kekuatan penghancur yang terbentuk. Kehendak Dewa Iblis Abadi, Anda dapat membantu orang lain menjadi keabadian para dewa. Jadi bisakah Anda membantu saya menerobos alam leluhur dewa asli? Pikiran Xiaoyan tiba-tiba keluar dan bertanya kepada kehendak Dewa Iblis Abadi. Bagaimanapun terobosan Neng Yo jelas bukan karena penguasa Istana Chen, karena semua yang ada di sini hanyalah ilusi atau nasib baik. Tapi itu jelas tidak cukup untuk membiarkan keabadian Kaisar langkah ke-9 menerobos keabadian para dewa. Setelah berpikir dengan hati-hati, Xiaoyan sudah menyimpulkan hal tersebut, bahwa terobosan Neng Yo harus dikaitkan dengan kehendak Dewa Iblis Abadi. Tentu saja bisa, tapi Anda harus menyetujui persyaratan saya terlebih dahulu. Jawab kehendak Dewa Iblis Abadi. Kondisi apa yang Anda inginkan? Xiaoyan melanjutkan.
Jelas seperti yang dia pikirkan, Nengyo pasti telah mengorbankan sesuatu sehingga kehendak Dewa Iblis Abadi bersedia untuk membantunya menerobos. Bantu dunia kuno Dewa Iblis Abadi untuk memperbaiki penghalang dunia, dan Anda tidak diperbolehkan meninggalkan dunia kuno Dewa Iblis Abadi sampai pemulihannya selesai. Dan Anda juga masih harus berjuang demi dunia kuno Dewa Iblis Abadi dalam batas tertentu. Suara kehendak Dewa Iblis Abadi tiba-tiba terdengar lagi di benak Xiaoyan. Sungguh kondisi yang arogan. Anda tahu siapa saya? Sekarang situasi dunia kuno Dewa Iblis Abadi sebenarnya beberapa kali lebih buruk daripada situasi Senshi. Jika Anda membantu saya menerobos alam leluhur Dewa Asli, saya dapat membantu dunia kuno Dewa Iblis Abadi untuk memperbaiki penghalang dunia. Namun kebebasan saya untuk pergi tidak boleh dibatasi. Anda bahkan tidak bisa membuat musuh untuk bertarung dengan saya. Sekarang Xiaoyan ingin melihat apakah kemunculan pria di depannya ada hubungannya dengan kehendak Dewa Iblis Abadi. Karena jika dibandingkan dengan Yongdong yang memanggil orang ini, kemungkinannya jauh lebih besar kehendak Dewa Iblis Abadi yang melakukannya. Orang ini ada di sini adalah sebab dan akibat Anda sendiri, dan dia tidak ada hubungannya dengan saya. Lagi pula pertukarannya harus setara dengan memanfaatkan yang Anda dapatkan. Jelas kehendak Dewa Iblis Abadi tidak mempercayai janji lesan Xiaoyan. Jadi permintaan yang dibuat oleh Xiaoyan kali ini kehendak Dewa Iblis Abadi tidak setuju. Anda dapat memilih untuk tidak setuju. Jika demikian, maka tidak akan ada peluang untuk kembali ke dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Dan inilah sebab dan akibat dari pilihan Anda. Xiaoyan merespon dengan mendominasi. Bagaimana dia sepertinya juga tidak berdaya saat ini. Faktanya di dunia kuno Dewa Iblis Abadi mungkin tidak peduli dengan kematian Nengyo. Tapi Xiaoyan berbeda karena identitas yang mulia sendiri mewakili kemungkinan yang tidak terbatas di dunia ini. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.